Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Ya, untuk pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ketujuh ya. Sebelum di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan UTS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari teori kepribadian Karen Horney. Ya, sini saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, teori psikologi sosial dari Karen Horney. Ya. Untuk latar belakang, ya, Karen Horney ini pendidikan dari kedokteran dan memang sebelumnya juga sama dengan Carl Gustav Jung dan Alfred Adler. Ya. Karen Horney ini sebagai pengikut psikoanalisa dari Sigmund Freud. Gitu. Hanya saja dalam perjalanannya, Karen Horney juga merasa tidak puas dengan teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud tersebut. Ya, di mana Karen Horney juga berupaya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dalam pemikiran Sigmund Freud yang berakar pada prinsip-prinsip yang sifatnya mekanistis dan biologis. Ya, bahwasannya kepribadian itu terbentuk karena adanya pemenuhan kebutuhan yang sifatnya instingtif atau secara biologis, ya itu yang disampaikan oleh Freud, dan ini ditentang juga oleh Karen Horney, ya. Dimana kalau teori dari Karen Horney ini lebih sering disebut sebagai psikoanalisis sosial karena ia berpandangan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, di mana dalam proses perkembangan kepribadiannya, ya, itu sifat pendekatannya bersifat holistik. Holistik di sini seperti apa? Ini menunjukkan bahwasannya manusia berada dalam suatu keseluruhan, ya, pengalaman dan fungsi-fungsi psikologisnya yang juga merupakan bagian dari aspek-aspek kepribadian seperti fungsi fisiologis, kognitif, emosi, kehidupan sosial, ya, interaksi dengan individu-individu lain, kemudian bagaimana hubungannya dengan budaya, ya, spiritual, yang hanya dapat dipelajari dalam hubungan satu dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Jadi bukan bagian yang terpisah-pisah. Maka dari itu disebutkan bahwa kepribadian itu sifatnya holistik, gitu ya, menyeluruh. Ya, ini beberapa pernyataan dari teori psikoanalisa klasik dari Sigmund Freud yang dianggap penting, sekaligus banyak mendapatkan pertentangan dari beberapa ahli. Ya, ini juga sudah sempat dibahas di awal-awal pertemuan, ya, yang menjelaskan teori dari Sigmund Freud, bahwasannya menurut Freud semua proses dan peristiwa psikologis bersifat ditentukan. Ya, ada determinism. Jadi segala sesuatu itu ada penentunya. Ya, ada alasan-alasan tertentu yang sifatnya lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat mekanistik biologis, ya, sehingga itu mendorong seseorang untuk menampilkan perilaku-perilaku tertentu. Ya, kemudian semua tingkah laku mungkin ditentukan oleh motif tak sadar, ya. Seperti gambar yang sudah pernah ditayangkan, ya, terkait dengan teori gunung es, bahwasannya perilaku seseorang itu lebih banyak ditentukan oleh motif tak sadarnya dibandingkan oleh motif sadarnya. Kemudian motivasi mendorong manusia adalah kekuatan yang bersifat emosional dan non-rasional. Ya, sifatnya untuk memuas kebutuhan, kesenangan, pleasure principle, yang sifatnya juga tidak rasional. Itu dari psikoanalisa klasik. Ya. Dan ini
pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang memang dipertentangkan oleh Karen Horney. Ya, yang pertama di sini teori psikoanalisa yang sifatnya mekanistik biologis, ya, ini menurut Karen Horney ini tidak bisa menggambarkan kebutuhan, motivasi dan tingkah laku manusia secara keseluruhan. Karena tadi yang disebutkan di awal bahwasannya kebutuhan, motivasi dan tingkah laku manusia pun itu dipengaruhi oleh bagaimana interaksinya terhadap lingkungan sosial. Ya, di sini Freud menggambarkan perhatian psikoanalisa klasik terhadap interrelasi manusia yang sangat kecil. Ya, ini akan berakibat pada penekanan yang salah pada motivasi seksual dan konflik yang terjadi pada individu tersebut. Bahwasannya seseorang itu bisa terdorong karena adanya rasa ketidakamanan, ya, dari rasa ketidakpuasan akan kebutuhan yang dimiliki, sehingga hal ini ya bisa menjadi kekuatan pendorong akan berfungsinya kepribadian individu tersebut. Ya, kemudian berikutnya, tingkah laku agresi dan destruktif bukan bersifat hereditas menurut Karen Horney, tapi tingkah laku agresif dan destruktif ya yang pada Freud dinyatakan sebagai salah satu insting ya yang disebut sebagai death instinct yang sifatnya juga hereditas dan biologis. Menurut Karen Horney ini merupakan sarana bagaimana orang berusaha melindungi rasa aman dirinya sehingga orang tertentu cenderung bisa menampilkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif atau merusak gitu ya. Kemudian Freud berpendapat bahwa ada istilah Venice envy. Ya. Ada gambaran wanita yang inferior dan cemburu karena peran kelamin yang lebih rendah daripada kaum pria. Ya. Wanita ini cemburu karena wanita tidak memiliki penis seperti layaknya pria, gitu. Di mana penis juga melambangkan adanya satu kekuatan atau superioritas tertentu. Gitu. Nah, menurut Karen Horney, Venice envy ini merupakan masalah yang menggambarkan simbolik wanita yang menginginkan persamaan status dan kekuasaan seperti yang dimiliki kaum pria. Jadi bukan semata-mata cemburu karena tidak memiliki bagian tertentu yang dimiliki oleh pria. Tapi menurut Karen Horney ini lebih ke arah bagaimana wanita sebetulnya menginginkan ya persamaan status dan kekuasaan juga seperti yang dimiliki oleh kaum pria. Dan ini masuk ke konsep tentang kepribadian dari Karen Horney. Ada 3 poin penting. Yang pertama, menjelaskan bagaimana individu memiliki kecemasan dan konflik, dan kemudian juga ada yang dinamakan konflik interpersonal, ya. Ada kebebasan versus kesepian, dan ada yang disebut dengan konflik intrasikis. Ya, ini akan kita bahas satu persatu. Mulai dari kecemasan dan konflik. Bahwasannya setiap individu ini akan mengalami yang namanya creature anxiety. Ya, ini merupakan perasaan cemas yang normal yang muncul pada masa bayi ketika mereka merasa tidak berdaya, gitu. Karena mereka memiliki kelemahan-kelemahan tertentu untuk bisa memenuhi kebutuhannya, gitu ya, dan juga ada ketidakberdayaan ya yang dimiliki oleh bayi terhadap lingkungan luar, lingkungan eksternal. Ya. Di sini disebutkan kekuatan alam yang keras dan tidak dapat dikendalikan oleh si bayi tersebut, sehingga muncul yang namanya creator anxiety. Ya. Di sini bayi ini memerlukan bimbingan yang penuh kasih sayang dan cinta pada awal kehidupannya. Ini cara seorang bayi untuk belajar menangani situasi bahaya. Ya. Analoginya, ketika bayi merasa tidak aman, ya, lapar, dia merasa terancam, gitu, karena ada sesuatu yang dia butuhkan, makanan, gitu ya, mungkin ASI dari ibunya, itu tidak terpenuhi, itu dia akan merasa
terancam akan ada bahaya-bahaya tertentu gitu. Maka dari itu ketika bayi merasa lapar, dia akan menangis. Ya, salah satunya itu untuk dia memberitahu kepada lingkungannya bahwa dia butuh sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, bahwasannya selain air susu dari ibunya, dia juga butuh kasih sayang dan cinta dari ibunya tersebut. Ya, butuh dekapan, ya, butuh pelukan, gitu ya. Maka dari itu ibu langsung menggendong bayinya dan langsung memberi air susu kepada bayinya tersebut. Itu untuk apa? Untuk memberikan rasa aman juga terhadap bayinya, bahwa bayi tersebut sudah terlepas dari bahaya. Nah, tanpa bimbingan yang memadai dari orang di sekitarnya, gitu ya, bayi tersebut gitu akan mengembangkan yang namanya basic anxiety, basic hostility, dan terkadang muncul sampai pada neurotic distress seiring perkembangan usianya, gitu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang pada awalnya sangat dibutuhkan, tapi dia tidak bisa peroleh. Nah, ini akan dijelaskan mengenai basic hostility dan basic anxiety. Bahwasannya kecemasan dasar ini berasal dari rasa takut. Ya, takut itu sifatnya objektif, nyata. Sedangkan kecemasan dasar ini muncul karena hal-hal yang sifatnya subjektif, mungkin tidak beralasan. Nah, kecemasan dasar ini pada awalnya muncul karena ada rasa takut, ada sesuatu hal yang memang objektif, tapi karena terus-menerus terjadi bisa muncul ke dalam menjadi kecemasan dasar. Dan biasanya kecemasan dasar menurut Karen Horney ini dibarengi oleh yang namanya permusuhan dasar atau basic hostility. Kenapa ini bisa muncul? Karena ini berawal dari perasaan marah, ya, suatu predisposisi atau kecenderungan, ya, untuk mengantisipasi bahaya dari orang lain dan untuk mencurigai orang lain juga. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya, gitu ya, dia bisa merasa akan ada suatu bahaya tertentu yang akan muncul ketika kebutuhannya tersebut tidak terpenuhi. Dan ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka muncullah yang namanya perasaan marah, gitu. Dan perasaan marah ini dianggap sebagai awal dari munculnya yang namanya basic hostility. Ya. Dan dari perasaan marah tersebut, basic hostility tersebut, ini membuat orang yakin bahwa dirinya harus dijaga dan untuk melindungi keamanannya juga. Bahwasannya saya marah karena ada sesuatu yang mungkin itu membahayakan diri saya, gitu. Sehingga orang lain tahu bahwa saya membutuhkan suatu keamanan tertentu, gitu. Dan di sini menurut Karen Horney, rasa marahnya tersebut cenderung direpress atau dikeluarkan dari kesadaran. Dan di sini bayi kemudian mengalami proses melingkar yang oleh Karen Horney ini dinamakan vicious circle. Ya, di sini ada gambarannya terkait dengan vicious circle, di mana ini dimulai dari bayi yang merasa kurang adanya kehangatan dan cinta dari orang tuanya. Ya, kurang didekat, gitu, kurang diperhatikan, mungkin ketika bayinya menangis dibiarkan, ya, sehingga muncul adanya rasa permusuhan dasar dan kemarahan karena diperlakukan buruk, karena keinginannya, kebutuhannya tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Tapi rasa permusuhan tersebut direpress. Kenapa direpress? Karena bayi atau anak, gitu ya, dia juga ada perasaan takut kehilangan cinta dan keamanan yang hanya sedikit. Ya, ada perasaan tidak berdaya untuk dapat memenuhi kebutuhannya, gitu. Dan kebutuhannya ini tidak dapat terpenuhi, muncul rasa marah. Tapi karena dia masih belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka rasa amarah tersebut dia repress, ya, rasa permusuhannya dia repress. Kenapa? Agar tidak semakin kehilangan cinta dan keamanan dari lingkungan sekitarnya. Ya, ini akan memunculkan kecemasan dasar dan permusuhan dasar yang terus diperkuat apabila, ya, lingkaran kecemasan permusuhan terus-menerus direpress. Yang akhirnya kebutuhan akan kasih sayang dan cinta sebetulnya semakin menguat.
ya, udah mah sedikit, dia coba repress gitu ya dari rasa permusuhannya, yang pada poin berikutnya di sini kebutuhan dan kasih sayang dan cinta ini akan semakin bertambah kuat. Dan semakin tidak terpenuhi, maka akan semakin muncul rasa marah. Ya. Dan kemudian semakin besar perasaan permusuhannya, dan semakin direpress, ya, dan ada muncul ketegangan karena kemarahan ini tidak bisa dilampiaskan, tidak bisa diluapkan, karena ada ketakutan juga akan ketidak terpenuhinya kebutuhan tadi, ya, kehangatan dan cinta dari lingkungan sekitarnya, sehingga ini akan terus-menerus berputar. Maka ini disebut sebagai vicious circle, lingkaran setan, ya, terkait dengan kecemasan yang bisa dialami oleh seseorang. Kemudian di sini ada poin berikutnya, ya, dari Kanun Horny, adanya konflik interpersonal. Ya, konflik interpersonal ini merupakan pertentangan antara kekuatan, ya, yang berhadapan dalam fungsi manusia, dan ini memang tidak dapat dihindari. Kalau interpersonal ini ada pertentangan antara kebutuhan kita dan juga mungkin kebutuhan dari orang lain, ya, interpersonal. Nah, kalau konflik dalam diri atau intrapersonal ini dihadapkan pada dua keinginan yang arahnya berbeda, atau harapan, antara harapan yang kita miliki dengan kewajiban yang kita perlu lakukan itu berbeda, atau antara dua perangkat nilai. Ini bisa memunculkan konflik dalam diri seseorang. Ya, contoh sederhananya saja, ketika gitu, kita merasakan sangat lapar, ya, pada bulan puasa sekarang, kita ingin makan, gitu. Tapi karena kita sebagai orang Muslim, kita ada nilai-nilai bahwasannya ketika kita berpuasa, kita wajib untuk menahan rasa lapar. Dan di sini sebetulnya ketika dua kebutuhan, satu kebutuhan yang kita munculkan dan ada juga nilai yang kita yakini sangat kuat, sama-sama beradu gitu ya, sama-sama muncul dengan kuat, ini bisa memunculkan namanya konflik. Saya ingin makan, tapi saya harus puasa gitu. Yang mana yang lebih kuat? Apakah value kita, nilai kita sebagai orang Muslim, atau keinginan kita untuk makan gitu, sehingga konflik tersebut bisa teratasi. Ya, setiap orang normal gitu, ini perbedaan konflik yang terjadi pada orang normal dengan orang yang memiliki masalah neurotik, ya, dalam sebutannya menurut Karen Horney ini. Kalau orang normal, ya, mereka mampu menggunakan berbagai strategi defense mechanism yang disesuaikan dengan masalahnya. Ya, misalkan di sini saya ada konflik sama orang tua. Oh, kalau saya punya konflik dengan orang tua, cara saya berbicara mungkin dengan nada yang lebih santun, yang lebih lemah lembut gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang mungkin lebih hati-hati. Tapi mungkin kalau misalkan kita punya konflik dengan teman gitu ya, apalagi dengan sahabat kita yang sudah dekat, mungkin kita akan lebih terbuka mengemukakannya gitu ya. Bukan berarti kita mengemukakannya secara membabi buta gitu, tapi kita bisa lebih menggunakan bahasa kepada teman gitu ya, ataupun kepada ketika kita punya konflik dengan orang yang lebih muda, kita lebih menggunakan bahasa yang mengarahkan gitu ya, terkait pemecahan masalah tertentu. Jadi punya berbagai macam strategi. Tapi bagi orang neurotik, ya, mereka relatif hanya memiliki satu strategi tertentu saja ketika memecahkan masalah, gitu ya. Seperti ketika menghadapi orang tua, dia menggunakan strategi yang sifatnya agresif, gitu ya, marah-marah, membentak-bentak, gitu. Ketika
punya konflik dengan temannya juga menggunakan cara yang sama, gitu. Marah-marah juga, membentak-bentak juga, ketika menghadapi konflik dengan mungkin orang yang lebih muda, gitu. Sama juga, dia menggunakan cara yang agresif juga, marah-marah, membentak-bentak. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang memang dalam penyelesaian konfliknya, dia tidak memiliki berbagai macam strategi, gitu, untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Ya. Dan di sini ada 10 kebutuhan neurotik. Ya. Ini pada orang neurotik, ya. Menurut Karen Horney, yang pertama adalah kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan. Bahwasannya pada orang neurotik tertentu, itu untuk kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaannya itu sangat besar. Dia berupaya untuk bisa memenuhi harapan orang lain agar bisa diterima dengan baik di lingkungannya. Sehingga barangkali dia bisa jadi mengorbankan dirinya sendiri, gitu ya, mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri. Yang penting saya bisa diterima di lingkungan saya. Yang kedua, di sini ada kebutuhan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya. Nah, ini juga menjadi kebutuhan yang sifatnya neurotik. Ya. Karena dia membutuhkan sosok lain yang dianggap lebih kuat dari dia, yang punya otoritas lebih besar dibandingkan dia, butuh rasa aman, butuh perlindungan. Dia seolah-olah tidak memiliki rasa percaya diri gitu untuk bisa terlepas dari partnernya tersebut. Ini ketergantungan yang sangat kuat terhadap figur otoritas misalkan. Dia memiliki ketakutan akan kesepian, akan diabaikan gitu ya, sehingga ada juga ya orang-orang yang sampai ada istilahnya bucin, menjadi budak cinta gitu. Apapun yang pasangannya inginkan, dia bersedia melakukannya. Kenapa? Karena dia terlalu takut untuk ditinggalkan oleh pasangannya tersebut, sehingga terlalu mengikatkan diri pada satu sosok yang dia anggap dapat memenuhi kebutuhannya, gitu ya, di dalam interaksi dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga di sini kebutuhan akan membatasi hidup dalam batasan yang sempit. Jadi salah satu kebutuhan neurotik ya yang bisa dimiliki manusia itu dia berupaya untuk membatasi hidupnya sendiri. Dia nggak kepengen untuk menarik perhatian orang lain. Gitu. Kenapa? Karena kalau menarik perhatian orang lain, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi diri dia. Ya, dia serba merasa misalkan cukup dengan hal-hal yang sedikit gitu. Karena kalau dia menginginkan hal yang banyak, dia ingin meminta sesuatu yang lebih besar, maka akan ada konflik dengan orang lain dan dia berupaya untuk menghindari konflik tersebut. Ya, sehingga mereka relatif merendahkan kemampuan diri mereka sendiri gitu ya. Dia juga takut menyuruh orang. Kenapa takut ya? Karena nanti akan ada konflik lagi. Dia nggak mau ada pertentangan dengan orang lain. Dan dia lebih memilih ya udahlah nggak apa-apa saya jadi nomor 2 saja. Itu dia takut untuk berkompetisi dengan orang lain. Dan ada kebutuhan akan kekuatan dan kekuasaan. Kalau ini dia ingin mengendalikan orang lain. Dia ingin mengontrol orang lain. Dia ingin berkuasa atas apa yang dilakukan oleh orang lain untuk memenuhi tujuannya. Dia menolak adanya perasaan lemah dan bodoh, gitu ya. Jadi seolah-olah ingin menunjukkan super power-nya dia. Dan ini ada juga yang kelima, kebutuhan mengeksploitasi orang lain, gitu ya. Sebetulnya di sini ada ketakutan untuk menggunakan kekuasaan secara terang-terangan, ya. Sehingga dia berupaya untuk bisa menguasai orang lain melalui eksploitasi dan superioritas intelektual. Bagaimana secara halus dia bisa memanipulasi orang ya untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Ya, kalau tadi yang di atas bisa jadi dia secara terang-terangan gitu ya untuk bisa menguasai orang, memerintah orang secara otoriter gitu dan lain sebagainya. Tapi untuk yang kelima ini dia
tidak menggunakannya secara terang-terangan. Dia ingin menguasai melalui eksploitasi dan superioritas intelektual, menggunakan cara-cara yang lebih halus. Ya. Dia berupaya untuk mengevaluasi orang lain, ya, melihat apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi sisi lemahnya, untuk bisa dimanfaatkan oleh individu tersebut. Tapi di sisi lain, dia juga memiliki kekhawatiran bahwa dirinya juga akan dimanfaatkan oleh orang lain, gitu ya. Ini yang kelima. Dan yang keenam, ya, ada orang-orang yang memiliki kebutuhan akan prestis atau pengakuan sosial. Dia butuh memperoleh penghargaan sebanyak-banyaknya, ya, jadi perhatian, jadi nomor satu, gitu, di dalam lingkungan sosialnya. Dan kemudian yang ketujuh, ada kebutuhan untuk menjadi pribadi yang dikagumi. Ya. Dia ingin dikagumi, tapi gitu ya, di sisi lain, keinginannya untuk dikagumi sebetulnya tidak sesuai dengan realita bagaimana kemampuan diri yang dimilikinya. Ya. Jadi ini semacam imajinasinya dia terkait dengan pribadi dia yang memang hebat gitu, walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Ya. Dan ini seringkali pada orang-orang yang narsistik, ya, bisa jadi muncul. Kemudian yang kedelapan, kebutuhan akan ambisi dan prestasi pribadi. Ingin menjadi yang terbaik, gitu, memaksa diri untuk berprestasi guna menutupi rasa tidak amannya. Ya. Dia selalu ingin mengalahkan orang lain agar terlihat superioritas. Ada achievement-achievement tertentu. Ya. Ambisi untuk memenuhi suatu tujuan yang memang sangat tinggi, tapi bukan atas dasar keinginan pribadinya, gitu, untuk mencapai suatu prestasi tertentu karena dia memiliki nilai-nilai tertentu, gitu ya. Tapi di sini hanya untuk menutupi rasa tidak amannya karena takut, gitu ya, kalau misalkan dia tidak lebih baik dari orang lain, maka dia tidak akan merasa aman, sehingga dia untuk mencapai rasa aman itu harus selalu melebihkan diri dari orang lain. Yang kesembilan, di sini kebutuhan untuk mencukupi diri sendiri dan independensi. Ya. Pada poin 9 ini, individu tersebut relatif senang menyendiri, gitu ya. Dia umumnya ada kegagalan untuk menemukan, ya, atau membangun hubungan yang hangat, dan juga dia tidak memiliki keinginan untuk terikat atau memiliki hubungan tertentu yang sifatnya interdependensi, saling mengikat, gitu ya, dengan orang lain. Dia juga ingin membuktikan bahwa dia bisa tanpa orang lain. Jadi ini juga bisa muncul pada orang-orang yang sering kali bergonta-ganti pasangan, gitu ya, atau ada bahasa lainnya playboy. Itu orang bagi playboy yang tidak ingin memiliki keterikatan khusus, gitu ya, yang sifatnya mengikat, dia relatif untuk selalu mencari kebutuhan, gitu ya. Dia mampu secara personal untuk menarik siapapun lawan jenis yang ada, tapi dia tidak mau terikat. Ya. Dia ingin menunjukkan sesuatu bahwa dia memiliki kemampuan secara pribadi, tapi di sisi lain dia tidak mau terikat dengan orang lain, gitu ya. Dan dia juga gagal menemukan hubungan yang lebih hangat di situ. Yang ke-10 di sini, kebutuhan akan kesempurnaan dan tak terkalahkan. Di sini orang yang relatif sangat perfeksionis, sehingga dia sangat takut untuk membuat kesalahan sekecil apapun, gitu ya. Dia berupaya untuk menyembunyikan kelemahannya, sehingga hal ini juga akan menimbulkan kecemasan di dalam
individu tersebut. Kenapa? Karena dia selalu ingin tampil terbaik, yang sempurna, ya, tanpa ada cacat sedikit pun. Dan itu adalah ke-10 dorongan, ya, kebutuhan bagi individu yang neurotik menurut Karin Horney. Ya. Yang berikutnya di sini ada kalau di atas tadi lebih ke arah konflik interpersonal, di sini ada yang namanya konflik intrapsikis, di mana ini merupakan pengalaman, ya, hubungan antar pribadi yang sudah menjadi bagian dari keyakinan. Proses intrapsikis itu mengembangkan eksistensi dirinya terpisah dari konflik interpersonal. Jadi untuk bisa memahami konflik intrapsikis ini, ada 4 gambaran diri dari Karen Horney, ya, yang terdiri dari 3 konsep subjektif dan 1 konsep objektif. Ya, di sini ada gambaran terkait konflik intrapsikis yang bisa terjadi. Ya. Dan di sini yang pertama adalah terkait dengan konsep diri yang rendah atau despised real self, di mana individu memiliki konsep yang salah tentang kemampuan dan keberhargaan diri, sehingga dia melakukan evaluasi negatif, ya, dari orang lain yang lebih dia percaya, gitu, dibandingkan evaluasi yang sifatnya positif. Jadi lebih banyak menangkap hal-hal negatif yang akan dia jadikan suatu dasar untuk menilai dirinya sendiri. Ya, ini akan membuat diri tersebut merasa tidak berdaya. Ya. Yang kemudian ini nomor 2, ada diri yang nyata, konsep diri yang nyata atau real self. Ini merupakan pandangan subjektif diri yang sebenarnya terkait dengan bagaimana kekuatan, kemauan, ya, kebahagiaan, kemampuan dan keinginan menyatakan diri seseorang. Ya. Ini pandangan subjektif terkait diri kita sendiri, baik itu terkait strength atau weakness-nya kita. Kemudian diri ideal atau ideal self, ini pandangan subjektif diri mengenai bagaimana seharusnya diri kita. Nah, kita mempunyai kriteria tertentu terkait bagaimana sih seharusnya diri kita, terlepas dari real self-nya kita. Gitu. Mungkin kita ini sebagai contoh, mungkin kita secara real self-nya, gitu ya, kita punya pandangan bahwa diri kita itu adalah seorang introvert. Tapi ternyata di sisi lain kita punya konsep ideal, ya, bahwasannya saya harus bisa, ya, menjadi orang yang sociable. Nah, itu pandangan bahwa diri kita harus bisa menjadi seseorang yang sociable itu merupakan bagian dari ideal self-nya kita. Kita punya pandangan subjektif mengenai bagaimana diri kita yang seharusnya. Gitu ya. Sebagai kompensasi juga dari perasaan tidak mampu dan mungkin juga dari perasaan tidak dicintai. Kemudian ada yang namanya diri aktual, ya, aktual self. Ini kenyataan objektif diri seseorang apa adanya tanpa dipengaruhi oleh persepsi orang lain juga. Ya, kalau tadi yang real self ini bisa jadi, ya, strength weakness kita itu dipengaruhi oleh pujian orang lain terkait dengan diri kita, terus juga evaluasi orang lain terkait diri kita, sehingga itu mempengaruhi pandangan diri kita terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau actual self itu betul-betul gambaran objektif dari diri kita, apa adanya, ya, baik itu kelebihan atau kekurangan kita tanpa dipengaruhi oleh persepsi-persepsi lainnya. Nah, di sini konflik interpsikis terpenting yang bisa muncul adalah ketika gambaran diri ideal atau ideal self image kita itu muncul juga disertai dengan rasa rendah diri atau despise real self kita. Jadi kebayangnya ini akan muncul konflik intrapsikis yang sangat mengganggu, gitu ya. Ketika orang tersebut memiliki gambaran bagaimana diri dia seharusnya,
gitu ya. Tapi justru bisa dirusak oleh keyakinan yang sifatnya irasional terkait dirinya sendiri. Gitu. Jadi seperti gambaran bahwa oke tadi saya harus menjadi orang yang sociable gitu ya. Itu ideal self-nya. Ideal self saya harus menjadi orang yang sociable. Tapi ternyata ya konsep rendah diri saya menyatakan bahwa tapi kan saya orangnya jelek ya. Saya orangnya nggak bisa ngomong. Saya kalau ngomong mungkin nggak nyambung. Saya nggak disukain banyak orang. Nah ini antara ideal self dengan despise real self kita itu bisa memunculkan konflik yang sangat mengganggu ya yang terjadi di dalam diri kita. Oke, ini ada 3 aspek diri menurut Karin Horney ya terkait dengan diri ideal yang neurotik. Aspek yang pertama adalah neurotic search for glory. Ya. Individu yang neurotik karena mencari suatu kebanggaan tertentu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada penuntut yang neurotik. Yang ketiga, ada kebanggaan ya. Di sini kebanggaan neurotik. Ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama terkait dengan cairan keagungan neurotik atau neurotic search for glory. Ini gambaran orang yang menganggap diri ideal itu nyata. Ya. Mereka memasukkannya secara komprehensif ke dalam semua aspek hidupnya dan menjadikannya sebagai acuan tujuan, konsep diri, dan hubungannya dengan orang lain. Bahwasannya ketika ada sesuatu yang salah, itu mereka lebih mudah untuk menyalahkan dunia luar, lingkungan eksternalnya, karena menganggap diri mereka itu ideal, gitu ya. Sehingga hal ini bisa membuat tidak selaras dengan kenyataan yang ada, gitu. Karena dia menganggap bahwasannya konsep diri yang ideal yang dia miliki, oke, saya idealnya saya harus bisa sociable. Dia menganggap bahwa saya harus bisa sociable adalah bagian dari dirinya, walaupun pada kenyataannya diri dia yang sociable itu bukan bagian dari diri dia sendiri, gitu. Nyatanya, aktualnya dia adalah orang yang introvert misalkan. Dan di sini menurut Karin Horney, orang semacam itu ya membutuhkan yang pertama ada yang namanya kebutuhan akan kesempurnaan, need for perfection. Tadi ya ada yang disebut sebagai tirani kebolehan atau tyranny of the should. Bahwasanya orang semacam ini punya pikiran-pikiran terkait dengan sesuatu yang harus dan sesuatu yang tidak harus. Saya harus diterima di lingkungan, maka dari itu saya harus sociable. Ya. Saya tidak harus untuk menyendiri. Jadi kalimat-kalimat terkait dengan sesuatu yang harus dan tidak harus di sini itu akan membuat seseorang itu ini poinnya pencarian keagungan yang sifatnya neurotic search for glory. Saya tidak harus melakukan satu kesalahan sekecil apapun, gitu ya. Saya tidak boleh salah, saya tidak boleh terlihat ada kecacatan. Yang kedua ada ambisi neurotik, ya, atau neurotic ambition. Di sini akan muncul pada orang-orang yang ada kebutuhan terkait superior yang sifatnya kompulsif. Ya. Ada yang secara terus-menerus ini harus dilakukan oleh individu tersebut. Ya, makanya di sini ada ambisi yang sifatnya neurotik. Orang itu harus mencapai ambisi-ambisi atau tujuan-tujuannya gitu untuk mengalahkan orang lain, untuk menjadi seseorang yang
paling hebat gitu ya di dalam lingkungannya. Dan kemudian ada dorongan untuk balas dendam. Ya, bahwasannya ada kebutuhan akan individu tertentu ya untuk pemenuhan ideal self-nya, bahwasannya apa yang dia lakukan itu untuk pemenuhan akan kemarahannya yang tidak bisa dilampiaskan. Gitu, misalkan seseorang pernah direndahkan gitu ya, dan ketika dia direndahkan maka seseorang itu ingin selalu melakukan sesuatu, wah saya harus bisa mengalahkan dia, saya harus melakukan mencapai sesuatu yang sudah saya targetkan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa membalaskan dendamnya, gitu ya, amarahnya yang tidak terlampiaskan. Dan ketika cara pencapaiannya tersebut gitu ya untuk membalas dendam tersebut misalkan untuk mencapai hal-hal tertentunya ya sifatnya tidak lagi rasional gitu karena ada gambaran diri ideal yang dia anggap nyata tadi itu ya ini bisa tergolong ke dalam pencarian keagungan neurotik. Ya, kemudian ada tipikal penuntut yang neurotik. Ya, ini tuntutan neurotik ini bisa muncul juga pada orang normal, gitu ya. Tapi kalau keinginannya itu tidak terpenuhi, pada orang normal dia akan mengalami frustasi ya dalam batas yang bisa dimengerti. Bahwasannya ketika saya tidak tercapai apa yang saya inginkan, ya, apa yang saya harapkan dari orang, apa yang saya minta dari individu lain atau dari diri saya bisa mentolerir gitu. Bahwasannya oke mungkin ada sesuatu yang kurang yang belum saya lakukan sehingga hal-hal tertentu tidak bisa saya capai. Kemudian melakukan perbaikan. Itu pada orang normal, tapi pada penderita neurotik ya, apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi, mereka akan menjadi sangat marah, bisa jadi sangat murka gitu ya. Dan juga merasa bingung gitu. Putus asa di sini, tidak mampu memahami mengapa orang lain tidak memperhatikan tuntutannya. Ya, itu bisa muncul pada penuntut yang neurotik. Dan di sini ada juga kebanggaan neurotik, ya, di mana kebanggaan neurotik ini adalah kebanggaan yang sifatnya semu, bukan didasarkan pada diri yang realistis, bukan didasarkan pada aktual self-nya dia, gitu ya. Dia hanya menganggap bahwasannya oke saya orangnya hebat, saya orangnya memiliki banyak kemampuan, saya dihargai dan lain sebagainya, tapi pandangan dia akan kehebatan yang dimilikinya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dia miliki. Oke ya, kita tunggu azan dulu sebentar.
Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, itu untuk kebanggaan neurotik ya, bahwasannya dia menganggap mereka memiliki gambaran akan diri yang ideal, yang hebat, gitu ya, sempurna. Sehingga jika individu tersebut tidak diperlakukan khusus dari orang-orang sekitarnya, dia akan mudah merasa sedih. Ya. Itu akan mudah membuat individu tersebut down gitu. Kenapa orang lain tidak memperlakukan saya spesial? Itu padahal saya ini adalah orang penting gitu. Saya adalah orang yang terhormat ya. Itu termasuk kebanggaan neurotik. Dan ada juga yang disebut sebagai menghina diri ya, atau despise self ya, di mana untuk rasa eh, atau poin menghina diri ini merupakan bentuk dari rasa benci terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi ketika seseorang tidak menyukai diri dia karena dia gagal mencapai ideal self yang dia bayangkan gitu terkait diri dia, dia akan bisa melakukan yang namanya penghinaan terhadap diri sendiri, gitu ya. Dan di sini ada 6 cara menurut Karin Horney untuk orang mengekspresikan kebencian terhadap diri sendiri tersebut. Yang pertama ada menuntut diri terlalu keras tanpa ukuran. Ya, jadi saya menuntut diri saya untuk bisa sesuai dengan apa idealnya diri saya tanpa saya melihat terkait dengan kapasitas atau kompetensi diri saya. Saya terkesan terlalu memaksakan untuk mencapai sesuatu yang saya idealkan, gitu ya. Yang kemudian kedua, menuduh diri jadi penyebab suatu kejadian tertentu. Ya, bisa jadi menyalahkan diri tanpa ampun ya, atau dalam bahasa lain merciless self accusation, gitu ya. Jadi dia relatif menyalahkan atas setiap kejadian yang terjadi. Ya, bahwasannya apa yang terjadi itu karena memang ketidakmampuan diri dia sendiri. Walaupun pada kenyataannya bisa saja kejadian yang sudah terjadi itu bukan salah dia, gitu ya. Misalkan saja ketika ujian, gitu, dia tidak mendapatkan nilai yang memuaskan, nilai yang ideal, gitu. Kemudian dia langsung menyalahkan diri dia sendiri, oh bahwasannya saya bodoh nih dalam hal ini, saya tidak mampu dalam hal ini. Padahal harusnya saya bisa dapat nilai yang besar, gitu. Padahal mungkin saja, gitu ya, kalau dia ingin melihat realitanya, dia coba lihat dulu bagaimana dengan nilai teman-teman yang lain. Apa mungkin memang soalnya secara keseluruhan sulit, gitu ya, atau memang diri dia yang kurang belajarnya. Tapi dalam konsep di sini dia selalu menyalahkan dirinya terkait apapun yang terjadi. Kemudian yang ketiga, menghina diri, ya, bisa berupa mengecilkan, meragukan, menganggap diri aneh atau tidak berarti. Itu juga wujud dari rasa benci terhadap diri sendiri karena tidak bisa mencapai ideal self diri dia, gitu ya. Kemudian yang keempat, menghambat diri, ya, atau dalam istilah lain frustasi diri, self frustration, menganggap bahwa saya tidak pantas mengerjakan pekerjaan bagus, contohnya karena saya adalah orang yang brengsek, gitu. Karena saya mempunyai kesalahan tertentu di masa lalu saya, ya, saya nggak pantas mendapatkan pekerjaan tersebut, gitu. Kemudian yang kelima ada menyiksa diri, ya, atau self torment. Ini juga bisa berbentuk perilaku menyilet diri, membiarkan sakit kepala yang hebat, ya, mengundang penganiayaan fisik, gitu ya, karena menganggap bahwa ada rasa frustasi bagi diri dia untuk bisa mencapai hal-hal yang dia idealkan, harapan dia. Gitu.
Kemudian ada dorongan untuk menghancurkan diri sendiri, self destructive action and impulse. Kalau tadi secara langsung gitu ya, ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas eh, yang menyiksa diri dia. Kalau ini dia melakukan perilaku-perilaku lain ya, yang sifatnya juga bisa jadi berlebihan, over gitu, untuk bisa menghukum diri dia. Ya, di sini bisa berupa makan berlebihan gitu ya. Misalkan sebagai wujud bahwasannya dia ingin memiliki berat badan yang ideal gitu, tapi tidak bisa tercapai ya, sehingga ya udahlah saya makan berlebihan aja gitu. Kemudian ada juga menyalahgunakan obat-obatan atau alkohol atau bekerja terlalu keras gitu ya untuk bisa mencapai ideal self-nya tadi ya, atau bisa juga berbentuk berupa perilaku sampai pada upaya bunuh diri atau keluar dari pekerjaan pada saat mulai sukses dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dan ini ada tabel untuk bagaimana mengatasi konflik dilihat dari beberapa poin ya. Nanti yang pertama terkait dengan bagaimana cara mengatasi konflik dari gaya hubungan interpersonal. Ya, di bawahnya juga dijelaskan bahwasannya dari gaya hubungan interpersonal seseorang ini ada upaya-upaya yang biasanya dilakukan oleh orang yang neurotik dan ada juga yang memang upaya atau gaya hubungannya ini dilakukan oleh orang yang normal. Pada upaya orang neurotik atau normal, ya, ada 3 cara untuk bisa mengatasi konflik tersebut. Yang pertama ada upaya untuk mendekat orang lain, gitu ya. Yang kedua ada upaya untuk menentang orang lain, dan yang ketiga ada upaya untuk menjauhi orang lain. Tapi ada hal-hal yang menjadi pembeda pada gaya hubungan interpersonal pada orang neurotik dan orang normal. Ya. Pada orang neurotik ini biasanya gaya hubungan interpersonalnya itu dilatar belakangi oleh perasaan tidak berdaya pada gaya mendekat kepada orang lain. Ya, sehingga tadi seperti yang dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, ada 10 tadi ya yang sudah dijelaskan. Yang ini kebutuhan neurotik ya, ada kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan yang berlebihan, kebutuhan partner dan lain sebagainya sampai poin 10 ya. Dan ini dibagi kembali menjadi 3 poin. Ada poin yang mendekat, menentang, dan menjauhi. Untuk yang mendekat di sini ada 3 kategori pada orang neurotik. Yang pertama, dia selalu membutuhkan kasih sayang dan penerimaan yang berlebihan dari orang sekitarnya. Ya. Kemudian partner yang kuat tadi membuat dia sangat ketergantungan dengan orang lain sehingga dia merasa tidak pede, tidak berani untuk berdiri sendiri, untuk dependen gitu ya. Kemudian juga mempersempit lahan hidup, bahwasannya individu tersebut tidak berani untuk menonjolkan diri gitu ya. Dan ini adalah dilatar belakangi oleh perasaan tidak berdaya. Dia berupaya untuk mendekat kepada orang lain guna mengatasi konflik ya, agar kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi. Dan kemudian ada yang berikutnya menentang orang lain. Ya. Di sini pada orang neurotik itu seperti yang sudah dijelaskan di atas, yang tadi ya, yang ke-10 poin, ini ada pada poin 4 sampai 8, bahwasannya gaya hubungan interpersonal menentang ya, pada orang neurotik dilatar belakangi perasaan bermusuhan ya, dan ingin melawan permusuhan tersebut terhadap orang lain. Maka dari itu ingin berkuasa ya,
otoriter, ingin mengeksploitasi orang lain, ingin memanipulasi dan memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dia. Dia juga butuh prestis, penghargaan yang sangat eh, penghargaan dari lingkungan eksternalnya. Dia juga ambisius gitu ya, membutuhkan pencapaian-pencapaian pribadi. Dan kemudian yang ketiganya di sini untuk yang neurotik itu menjauhi orang lain. Ya, bahwasannya ini dilatar belakangi oleh perasaan kesepian. Tadi ya, dia berupaya untuk mencukupi diri sendiri, dia tidak mau terikat memiliki hubungan tertentu dengan orang lain. Ya, dia berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dan juga dia sifatnya sangat perfeksionis, ingin segala sesuatu itu sifatnya harus sempurna, tidak boleh ada kecacatan, gitu ya. Sedangkan pada orang yang sifatnya normal, ya, gaya hubungan interpersonal dalam upaya mengatasi konflik, ya dia upaya mendekat kepada orang lainnya, dia lakukan dengan cara yang bersahabat, penuh dengan cinta, gitu ya. Bahwasannya perlu dikomunikasikan dengan orang terdekat gitu ketika ada sesuatu hal yang mungkin itu menjadi sumber konflik. Ya. Dan juga di sini ada sifat menentangnya juga, dan ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai gitu ya dengan diri dia, dia coba untuk mempertahankan pendapatnya terlebih dahulu gitu ya. Mencoba untuk berdiskusi, win-win solution gitu ya. Dan di sini juga dia untuk orang normal, konsep menjauhi dari orang lain bahwa dia juga orang yang dependen, orang yang otonom, orang yang mampu untuk berdiri sendiri, sehingga dia tidak terlalu terikat, dia tidak terlalu khawatir gitu ya apabila dia memang perlu menjauhi orang-orang tertentu yang menyebabkan konflik. Kenapa? Karena dia punya sifat otonom atau mandiri gitu ya. Dia cukup percaya diri untuk bisa melakukan segala sesuatunya melalui kemampuan yang dia miliki. Ya, ini yang tadi dijelaskan ya. Di dalam konsepnya itu ada yang moving toward people, yang mendekat, ya, jadi berupaya mendekat ke orang-orang yang memiliki kekuatan tertentu atau power tertentu. Ada yang moving against people, ada yang berusaha untuk menyerang, agresif sifatnya. Gitu ya. Ada yang juga moving away, menghindar, ya, menjauh dari orang-orang. Nah, ini untuk aplikasinya ya dari teori Karin Horney ini, Karin Horney sampai membuat konsep mengenai psikologi wanita secara tersendiri, gitu ya, mengembangkan teori psikologi terkait wanita dan menolak beberapa konsep dasar Freud seperti tadi yang dijelaskan di atas, gitu. Dan juga pengaplikasiannya dari teori Karin Horney ini bahwa perbedaan pria dan wanita ini bukan sekedar perbedaan secara anatomi, gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu yang memang berbeda secara biologis, tapi juga memang ada perbedaan harapan secara sosiokultural. Ya, seperti ada perbedaan bahwasannya laki-laki dituntut lebih kuat, gitu ya. Misalkan perempuan yang mengurus anak dan lain sebagainya, gitu. Dan kemudian ada konsep Oedipus kompleks, ya, yang merupakan kalau menurut Freud itu ada kedekatan ya antara sosok laki-laki gitu ya yang lebih dekat dengan ibunya. Kenapa? Karena dia takut dikebiri oleh bapaknya. Kan itu konsep Oedipus kompleks di Freud gitu. Nah, menurut Karin Horney, ini Oedipus kompleks ini hanya merupakan ekspresi neurotik gitu ya dari ketergantungan seseorang pada sosok lain gitu, pada individu lain. Dan kemudian untuk Venus envy ya,
Ini menurut Karin Horney ini hanya merupakan keyakinan patologis ya bahwa laki-laki itu lebih superior, dan ada juga keinginan neurotik jadi laki-laki. Jadi Venus envy itu bukan hanya cemburu bahwa laki-laki itu punya Venus sedangkan perempuan tidak. Ya, dan ini ada pendekatan-pendekatan psikoterapi ya dari Karin Horney bahwasannya ini gangguan yang dimiliki oleh seseorang, gangguan psikologis yang dimiliki seseorang itu karena adanya juga konflik yang tidak bisa diselesaikan. Ya, salah satunya tadi sudah dijelaskan antara ideal self dengan real self-nya gitu ya, atau dengan actual self-nya gitu. Dan ini pendekatannya adalah untuk membantu klien tersebut untuk bertahap berkembang ke arah realisasi diri. Jadi dia berhenti dari yang namanya ideal self yang dia fantasikan, dia imajinasikan, atau dia yakini gitu ya. Dan juga pendekatannya ini mengubah kebencian terhadap diri menjadi self acceptance terkait dengan real self-nya individu tersebut gitu ya. Ya, dan ini bagian akhirnya teori kepribadian Horney yang menjelaskan bagaimana rasa cinta yang tidak terpenuhi pada masa kanak-kanak ini mendorong perkembangan kecemasan dan permusuhan dasar yang juga bisa berdampak pada kecemasan neurotik tadi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, silakan untuk pertanyaannya ditulis terlebih dahulu, nanti silakan diajukan ketika kelas berlangsung. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.